Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali untuk memulai pembelajaran hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah baik? Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Apakah kalian sudah siap untuk menyimak pembelajaran hari ini? Maka jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis. Nah, karena kita akan mempelajari tentang gelombang bunyi, maka kita akan mengingat kembali pelajaran sebelumnya. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium yang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, apa jenis-jenis gelombang? Ada dua jenis gelombang, ada gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya berbeda dengan arah rambatnya, maka terbentuk puncak dan lembah gelombang. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sama seperti arah rambatnya, sehingga terbentuk rapatan dan renggangan. Nah, sekarang karena kita akan mempelajari tentang gelombang bunyi, maka apa itu bunyi? Bunyi adalah suara yang terdengar karena benda yang bergetar. Coba kita buktikan. Saat kita berteriak dan memegang tenggorokan, apa yang kalian rasakan? Tenggorokan terasa bergetar. Seperti halnya kita memainkan alat musik. Saat kalian memukul gendang, maka gendang itu akan bersuara. Coba kita amati saat memukul gendang, maka kulit gendang tersebut terlihat bergetar. Begitu pula dengan yang lainnya. Maka apa saja contoh-contoh pada kehidupan sehari-hari gelombang bunyi ini? Sangat banyak. Seperti gitar, seruling, dan speaker. Lalu kita akan mengetahui pembelajaran kita hari ini, yaitu KD 3.10. Kompetensi dasarnya menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Dan 4.10 melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan atau cahaya. Berikut presentasi percobaan dan makna fisiknya, misalnya sonometer dan kisi difraksi. Di sini Ibu akan memberikan hasil data dari percobaannya, namun kalian bisa lakukan di rumah sendiri. Nah, di sini juga terdapat indikator. Indikatornya mengidentifikasi karakteristik gelombang bunyi. Yang kedua, menentukan cepat lambat gelombang bunyi pada zat padat, cair, dan gas. Yang ketiga, mengidentifikasi resonansi bunyi. Yang keempat, menganalisis besaran-besaran gelombang bunyi pada dawai dan pipa organa. Yang kelima, menentukan frekuensi nada-nada pada dawai. Yang keenam, menentukan frekuensi nada-nada pada pipa organa terbuka dan tertutup. Dan menganalisis efek Doppler, menentukan intensitas dan taraf intensitas bunyi. Dan yang terakhir, mengidentifikasi penerapan bunyi di dalam teknologi. Nah, mekanisme pembelajaran pada video pembelajaran hari ini, kalian simak video pembelajaran, lalu kerjakan LKPD yang telah diberikan sebelumnya. Nah, penilaiannya, yang pertama terdapat penilaian sikap, di mana pengamatan sikap ini Ibu akan nilai dari Google Classroom. Sedangkan penilaian pengetahuannya dari LKPD dan tes tertulis yang akan diberikan. Dan penilaian keterampilan keaktifkan saat diskusi pada laman Google Classroom. Sekarang kita akan mempelajari submateri yang pertama, yaitu karakteristik gelombang bunyi. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, saat kita berteriak, tenggorokan kita terasa bergetar. Mengapa tenggorokan kita terasa bergetar? Maka simaklah video berikut ini.
tenggorokan kita terasa bergetar karena terdapat perbedaan tekanan udara pada pita suara kita, sehingga membuat pita suara kita bergetar dan kita akan mengeluarkan bunyi. Jadi, karakteristik bunyi yang pertama adalah kita mengeluarkan bunyi itu karena dari benda-benda yang bergetar. Lalu yang kedua, kita akan simak video styrofoam yang diberi gelombang bunyi. Di sini, potongan styrofoam tersebut diibaratkan seperti molekul-molekul udara. Nah, kita simak video berikut ini. Seperti yang terlihat pada video, di sini styrofoam saat diberi gelombang bunyi maka akan terbentuk, yaitu rapatan dan renggangan. Seperti kita ketahui bahwa rapatan renggangan pada suatu gelombang tersebut adalah merupakan gelombang longitudinal. Sehingga karakteristik gelombang bunyi yang kedua adalah gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal. Sekarang kita perhatikan video berikut ini. Video berikut ini merupakan simulasi dari PET simulasi. Nah, di sini kita lihat bahwa saat semakin kecil tekanan atmosfer, maka gelombang bunyi menjadi tidak ada. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena gelombang bunyi bisa merambat hanya melalui medium, yaitu pada simulasi berikut ini mediumnya merupakan udara. Dan selain udara juga, gelombang bunyi bisa merambat melalui zat padat, zat cair. Nah, jadi kita ketahui bahwa karakteristik gelombang bunyi yang pertama adalah gelombang bunyi muncul karena benda yang bergetar. Yang kedua, gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal. Yang ketiga, gelombang bunyi bisa merambat melalui suatu medium seperti zat padat, cair, dan gas. Yang keempat, gelombang bunyi akan bisa terdengar jika terdapat pendengar atau pendeteksi gelombang bunyi. Sekarang submateri kedua, yaitu cepat rambat gelombang bunyi pada zat padat, cair, dan gas. Nah, sebelum masuk ke materi tersebut, Ibu mau nanya sesuatu. Bagaimana kerapatan pada zat padat, cair, dan gas? Pada zat padat, kerapatannya sangat rapat. Sedangkan pada zat cair, renggang. Dan pada zat gas, sangat renggang. Nah, di sini Ibu akan menampilkan fenomena. Nah, ini fenomena pada zat padat. Saat kita mendengarkan suara pada rel kereta, walaupun kita tidak melihat kereta tersebut, tetapi kita bisa mendengar suara kereta tersebut akan datang. Di sini karena pada zat padat kerapatannya sangat rapat, walaupun kita tidak melihat kereta tersebut datang, kita bisa mendengarnya, kereta tersebut akan datang. Lalu yang kedua itu pada zat cair. Nah, pada zat cair ini sebenarnya kita tidak bisa mendengar saat kita di dalam air. Hal ini disebabkan telinga kita tidak dimodifikasi untuk mendengarkan suara di dalam air. Nah, nanti kita akan melakukan percobaan dengan melakukan pendeteksi frekuensi bunyi menggunakan handphone, di aplikasi handphone. Nah, yang ketiga itu adalah pada zat gas. Seperti kita berteriak, kita bisa mendengarkan bunyi. Nah, sekarang amati video percobaan berikut ini. Dari
percobaan tersebut, kita ketahui data. Nah, di sini data yang pertama pada zat padat. Saat ibu memukul piring di atas meja dengan alat pendeteksi di atas meja, maka terdeteksi bahwa frekuensinya adalah 796 Hz. Yang kedua, pada zat cair. Di sini ibu memukul piring di dalam ember berisi air. Dengan alat pendeteksi dimasukkan ke dalam air tersebut. Nah, di sini terdeteksi bahwa frekuensinya 181 Hz. Yang ketiga, pada zat gas atau udara. Saat ibu memukul piring di udara, maka terdeteksi bahwa frekuensinya 163 Hz. Di sini kita ketahui bahwa zat padat lebih besar frekuensinya dibandingkan zat cair dan zat gas. Nah, mengapa hal itu terjadi? Kita kaitkan dengan kerapatan. Di sini, kerapatan zat padat lebih rapat. Nah, di sini juga frekuensi itu sebanding dengan cepat rambat gelombang. Sehingga semakin besar frekuensi, maka cepat rambatnya semakin besar. Dikarenakan kerapatan molekul tersebut semakin rapat akan semakin mempercepat cepat rambat gelombang. Nah, submateri selanjutnya yaitu tentang resonansi bunyi. Maka, simaklah video berikut ini. Kalian telah melihat video tersebut. Mengapa beras tersebut bergetar dan mengapa gelas tersebut pecah? Nah, di sini beras tersebut bergetar dan gelas itu pecah disebabkan benda yang bergetar, yaitu gelombang bunyi. Nah, di sini benda yang ikut bergetar tersebut disebut resonansi. Maka resonansi adalah bergetarnya benda karena benda lain yang bergetar. Nah, di sini syarat dari resonansi bunyi adalah frekuensinya harus sama atau kelipatan dari frekuensi sumber bunyi tersebut. Submateri selanjutnya yaitu besaran-besaran gelombang bunyi pada dawai dan pita organa. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang besaran-besaran gelombang bunyi pada dawai. Coba perhatikan video berikut. Nah, dari video tersebut kita bisa mengetahui besaran-besaran gelombang bunyi pada dawai. Yang pertama ada frekuensi dengan satuan Hertz. Di sini kita bisa deteksi dengan menggunakan aplikasi. Yang kedua itu ada panjang gelombang, yaitu dengan satuan meter. Kita bisa lihat bahwa pada dawai terdapat puncak dan lembah gelombang. Yang ketiga yaitu ada cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon yang kita bisa ketahui dari frekuensi dan panjang gelombang. Yang keempat ada nada. Nah, nada ini kita bisa ketahui nada dasar, nada ke atas pertama, nada atas kedua, dan seterusnya. Dan yang kelima terdapat panjang dawai yang kita bisa ukur menggunakan meteran. Di sini ibu telah mempunyai data, yaitu panjang dawai terhadap frekuensi. Di sini panjang dawai 26 cm, frekuensinya 550 Hz setelah dideteksi menggunakan aplikasi. Saat panjang dawai 49 cm, frekuensinya 440 Hz. Dan saat panjang dawai 64 cm, frekuensinya 330 Hz. Dari sini kita ketahui bahwa semakin panjang dawai, maka frekuensinya semakin kecil. Hal ini disebabkan semakin panjang dawai, maka getaran merambatnya itu semakin lemah. Nah,
di sini sesuai dengan perumusan bahwa panjang dawai itu berbanding terbalik dengan frekuensinya. Nah, kita bisa lihat perumusannya seperti pada presentasi berikut. Di sini kita ketahui saat nada dasar pertama itu panjangnya itu setengah lambda, sehingga lambdanya itu adalah 2 dari panjang dawai, 2 kali panjang dawai. Nah, pada nada atas pertama di sini panjang dawainya itu adalah sama seperti panjang gelombang. Nah, dari sini kita ketahui bahwa perbedaannya setengah lambda ya. Dari gambar berikut terlihat, maka kita ketahui bahwa perumusannya adalah frekuensi ke N sama dengan V atau cepat terambat gelombang per panjang gelombang. Nah, di sini kita bisa ketahui menggunakan perumusan N tambah 1 V per 2L. V-nya ini cepat terambat gelombang dan L-nya ini panjang dawai yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh soal. Ada sebuah dawai, panjangnya 80 cm, diberi tegangan. Jika cepat rambat gelombang pada tali itu 720 meter per sekon, maka besarnya frekuensi nada dasar yang ditimbulkan oleh dawai tersebut adalah, di sini kita ketahui bahwa panjangnya itu 80 cm, maka kita ubah L-nya tersebut ke dalam meter seperti satuan internasional. Nah, di sini juga kita masukkan bahwa kita akan menghitung nada dasar, maka kita memasukkan N-nya adalah 0 dan V-nya itu cepat rambat gelombangnya itu 720 meter per sekon. Setelah dihitung, kita ketahui bahwa nada dasar dari dawai tersebut adalah 450 Hz. Sekarang kita akan mengamati video dari pipa organa terbuka. Nah, di sini contoh pipa organa terbukanya adalah seruling. Pipa organa terbuka adalah pipa yang kedua ujungnya terbuka. Simaklah video berikut ini. Setelah melihat video tersebut, kita dapat mengetahui besaran-besaran gelombang bunyi pada pipa organa terbuka, yaitu seruling. Yang pertama ada frekuensi dengan satuan Hertz yang bisa kita ketahui dengan alat deteksi. Yang kedua ada panjang gelombang, yaitu dengan satuan meter. Yang ketiga ada cepat rambat gelombang, yaitu meter per sekon yang bisa ditentukan. Yang keempat itu ada panjang pipa organa terbuka tersebut, yaitu seruling dengan satuan meter. Dan yang kelima terdapat nada ke, nada dasar, nada atas ke 1, dan seterusnya. Di sini Ibu mempunyai data tinggi kolom udara organa terbuka, yaitu seruling, terhadap frekuensinya. Saat kolom udaranya 6 cm, maka frekuensinya 369 Hz yang terdeteksi. Lalu yang kedua 8 cm, frekuensinya 290 Hz. Dan yang ketiga 10 cm, frekuensinya 138 Hz. Di sini kita ketahui bahwa semakin panjang kolom udara pada seruling, maka frekuensinya semakin kecil. Hal ini karena semakin kecil kolom udaranya, akan lebih cepat bergetarnya molekul-molekul udaranya, maka frekuensinya akan semakin besar. Nah, di sini berarti bahwa tinggi kolom udara atau panjang kolom udara tersebut berbanding terbalik dengan frekuensinya sesuai dengan perumusan matematisnya. Nah, di sini pada perumusan matematisnya ada nada dasar. Pada nada dasar, panjang pipa organanya adalah setengah panjang gelombang, sehingga panjang gelombangnya 2 kali dari panjang pipa organa. Lalu ada atas pertama. Nah, di sini panjang dawainya sama seperti panjang gelombangnya. Nah, perbedaannya itu setengah lambda sama. Nah, di sini kita ketahui bahwa frekuensi ke N-nya itu cepat rambat gelombang per panjang gelombang. Nah, di sini kita ketahui menggunakan perumusan N tambah 1 cepat rambat gelombang per 2L, yaitu panjang pipa organanya. Di sini ada contoh soalnya. Ada sebuah seruling yang mempunyai kolom udara terbuka pada kedua ujungnya, memiliki panjang 30 cm. Jika kecepatan
suara di udara adalah 340 meter per sekon, maka nada atas kedua seruling tersebut adalah kita masukkan dengan menggunakan perumusan tersebut. Kita ini ditanyakan nada atas kedua, maka N-nya itu 2. Kita masukkan, lalu cepat lambatnya 340 meter per sekon, kita masukkan pada perumusan, dan panjang pipa organanya 30 cm, kita ubah ke dalam meter sesuai satuan internasional. Setelah dihitung, dihasilkan bahwa frekuensi nada atas kedua pada seruling tersebut adalah 1700 Hz. Nah, sekarang tentang pipa organa tertutup. Nah, pada pipa organa tertutup ini salah satu ujungnya tertutup. Nah, contohnya itu alat musik pada botol kaca. Nah, simaklah video berikut ini. Pada video tersebut, kita bisa ketahui besaran-besaran gelombang bunyi pada pipa organa tertutup, yaitu ada frekuensi dengan satuan Hertz. Yang kedua, ada panjang gelombang dengan satuan meter, ada cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, ada panjang dari pipa organa tertutupnya. Nah, di sini panjangnya panjang kolom udara. Nah, di sini panjang kolom udaranya satuannya meter. Yang kelima, ada nada dasar. Nada dasarnya ada nada dasar, nada atas, ke-1 dan seterusnya. Nah, di sini Ibu mempunyai data juga dari percobaan tersebut bahwa saat kolom udara pipa organa terbukanya 6 cm, frekuensi yang terdeteksinya itu 123 Hz. Dan saat kolom udaranya 8 cm, frekuensinya 97 Hz. Saat 10 cm, frekuensinya 48 Hz. Seperti pada sebelumnya, sama bahwa semakin panjang kolom udaranya, maka semakin kecil frekuensinya. Berarti panjang kolom udaranya ini berbanding terbalik dengan frekuensinya. Nah, ini sesuai dengan perumusan matematisnya, bahwa nada dasar pada pipa organa tertutup ini, nada dasar pertamanya, panjang pipa organanya 1/4 panjang gelombang, sehingga panjang gelombangnya 4 kali panjang dari pipa organa. Nah, nada atas pertamanya panjangnya itu 3/4 panjang gelombang, sehingga panjang gelombangnya 4/3 panjang dari pipa organa. Yang ketiga, nada atas keduanya panjangnya itu 5/4 panjang gelombang, sehingga panjang gelombangnya 4/5 panjang dawai. Sehingga kita ketahui bahwa frekuensi dari pipa organa tertutup ini perumusannya adalah 2N tambah 1, dengan N-nya itu nada dasar keberapa, V/4L. V-nya cepat rambat dan L-nya panjang kolom udara pipa organa tersebut. Di sini ada contoh soalnya juga. Sebuah pipa organa tertutup panjangnya 60 cm. Jika kecepatan udara adalah 340 meter per sekon, maka nada atas kedua seruling tersebut adalah, kita masukkan perumusannya dan kita ketahui ini mencari nada atas kedua, jadi N-nya 2. Lalu cepat rambatnya dimasukkan 340 meter per sekon dan panjangnya 60 cm. Jangan lupa ubah dalam satuan internasional. Setelah dihitung, kita ketahui bahwa frekuensinya itu 708 Hz. Nah, kita mengetahui nih perbedaan dari pipa organa terbuka sama tertutup. Ternyata pipa organa terbuka itu frekuensinya lebih besar daripada pipa organa tertutup. Submateri selanjutnya, efek Doppler. Nah, di sini akan ditampilkan video. Simaklah video berikut ini. Jika mobil ambulan tersebut bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri lalu melewatinya, maka seperti inilah pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut. Nah, saat ambulan tersebut diam, maka kita akan mendengarkan bunyi dengan frekuensi yang sama. Saat ambulan itu bergerak mendekati kita, maka kita akan mendengarkan bunyi tersebut lebih keras. Dan saat ambulan tersebut melewati dan menjauhi kita, maka bunyi tersebut akan berkurang. Nah, di sini Ibu mempunyai datanya. Saat jaraknya 1 meter, frekuensinya 1563 Hz yang dideteksi dengan alat
pendeteksi aplikasi di handphone. Saat jaraknya 2 meter, frekuensinya 1125 Hz. Dan saat jarak 3 meter, frekuensinya 932 Hz. Maka kita ketahui, maka semakin jauh jaraknya, frekuensinya semakin kecil. Jadi setiap jarak itu mempunyai perbedaan frekuensi bunyi yang kita terima. Sehingga efek Doppler adalah peristiwa berubahnya frekuensi yang diterima oleh pendengar karena adanya perubahan jarak atau gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengarnya. Nah, di sini ada perumusannya. Frekuensi pendengar sama dengan cepat rambat plus minus kecepatan pendengar dibagi dengan cepat rambat plus minus kecepatan sumber bunyi dikali frekuensi sumber bunyi. Nah, kita ketahui bahwa plus minus operasi kecepatan relatif ini berbeda-beda. Saat pendengar bergerak mendekati sumber, maka menjadi plus kecepatan pendengar. Saat pendengar menjauhi, maka menjauhi sumber, maka menjadi minus kecepatan pendengar. Nah, saat sumber bergerak mendekati pendengar, maka menjadi minus kecepatan sumber. Dan saat sumber bergerak menjauhi pendengar, maka menjadi plus kecepatan sumber. Nah, saat sumber dan pendengarnya diam, maka kecepatan sumber dan kecepatan pendengarnya menjadi 0. Di sini ada contoh soalnya. Ada sebuah mobil polisi dengan sirine menyala yang berfrekuensi 940 Hz bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon mendekati seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Jika kecepatan suara di udara sebesar 340 meter per sekon, berapa frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh orang tersebut? Nah, kita masukkan bahwa kecepatan rambat udaranya 340 meter per sekon. Nah, di sini kecepatan pendengarnya katanya orangnya itu sedang diam, maka kecepatan pendengarnya menjadi 0. Dan di sini bahwa bergerak polisinya yaitu dengan kecepatan 25 meter per sekon. Nah, di sini minus. Apa itu minus? Seperti yang tadi, bahwa sumbernya itu mendekati pendengar. Sehingga setelah dihitung, oh iya, dikali dulu frekuensi sirinenya 940 Hz. Setelah dihitung, hasilnya menjadi 1015 Hz. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Di sini, saat ibu menarik karet dengan daya yang kecil, maka intensitas yang terdengar juga kecil. Saat ibu memberi daya yang besar, maka intensitas yang terdengar juga menjadi besar. Dan di sini ibu telah mempunyai data. Saat dayanya kecil dengan menarik 3 cm, intensitasnya yang terdeteksi dengan menggunakan handphone di aplikasinya yaitu 48 desibel. Sedangkan saat daya yang sedang dengan menarik karet 6 cm, maka intensitas yang terdeteksinya yaitu 53 desibel. Dan saat dengan daya besar dengan menarik karet 9 cm, maka intensitas yang terdeteksinya itu 57 desibel. Sehingga semakin besar dayanya, maka intensitasnya semakin besar. Di sini juga ibu mempunyai data besarnya kaleng. Jika luasan kalengnya kecil, maka intensitasnya itu 59 desibel. Dan luasan kaleng yang sedang, intensitasnya itu 48 desibel. Dan luasan kaleng yang besar sekali, yaitu intensitasnya 40 desibel. Sehingga kita ketahui semakin luas kalengnya, maka intensitasnya semakin kecil. Nah, hal ini sesuai dengan perumusannya, bahwa intensitas sama dengan daya per luasannya. Nah, di sini kita ketahui juga bahwa intensitas bunyi ini menyatakan energi bunyi tiap detik yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Nah, di sini ada contoh soal. Ada sumber gelombang bunyi berdaya 50 watt memancarkan gelombang ke medium homogen di sekitarnya. Tentukanlah intensitas gelombang bunyi pada jarak 1 meter dari sumber bunyi. Nah, di sini kita masukkan dengan luasannya 4πr². Mengapa? Karena luasan dari sumber bunyi itu adalah lingkaran.
masukkan. Setelah kita masukkan, kita ketahui bahwa hasilnya itu 4 watt per meter kuadrat. Nah, sekarang tentang taraf intensitas bunyi. Nah, di sini kita ketahui dulu datanya. Nah, jika banyaknya 2 kaleng, maka taraf intensitasnya itu 51 desibel. Banyak kalengnya 3, taraf intensitasnya menjadi 53 desibel, dan 4 kaleng, taraf intensitasnya menjadi 55 desibel. Di sini kita ketahui bahwa semakin banyak kaleng, maka taraf intensitasnya semakin besar. Nah, kita ketahui juga bahwa taraf intensitas itu semakin besar intensitasnya, maka taraf intensitasnya semakin besar. Dan semakin banyak sumber bunyinya, maka taraf intensitasnya juga semakin besar. Di sini ada perumusannya. Hubungan antara intensitas dengan taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas sama dengan 10 log intensitas per intensitas ambang. Nah, di sini juga ada hubungan antara taraf intensitas dengan banyaknya sumber bunyi, yaitu taraf intensitas sama dengan taraf intensitas 1 ditambah 10 log N, dengan N-nya itu banyaknya sumber bunyi. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jika taraf intensitas bunyi sebuah mesin rata-rata 50 desibel, apabila 10 mesin dihidupkan bersama-sama, maka berapa taraf intensitas bunyinya? Di sini kita masukkan dan kita hitung bahwa taraf intensitas bunyinya bertambah menjadi 60 desibel. Submateri terakhir ini adalah penerapan gelombang bunyi pada teknologi. Nah, yang pertama ini ada alat pengusir hama. Nah, alat pengusir hama ini mengeluarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 5 kHz sampai 128 kHz. Nah, ini mampu untuk mengusir hama seperti wortel, tikus, burung, dan hama-hama yang ada di pertanian, yang bisa membantu pertanian untuk mengusir hama tanpa pestisida. Nah, yang kedua itu ada pendeteksi kedalaman laut. Nah, di sini kita bisa mengetahui kedalaman laut dengan mengeluarkan gelombang. Nah, gelombang bunyi ini dikeluarkan, lalu jika menyentuh dasar laut, maka akan memantulkan kembali gelombang tersebut, sehingga kita bisa mengetahui kedalaman laut tersebut. Dan kita juga bisa mengetahui adanya ikan. Saat gelombang tersebut memantul ikan, maka gelombang tersebut akan memantul kembali ke dalam kapal laut, sehingga kita bisa ketahui adanya ikan di dasar laut. Nah, di sini juga ada yang ketiga, alat pendeteksi keretakan. Nah, hal ini sangat membantu pada pabrik-pabrik. Nah, di sini kita bisa mengetahui keretakan atau kerusakan pada logam-logam pada alat-alat mesin pabrik. Nah, bagaimana sudah mengisi LKPD-nya? Nah, di sini banyak sekali ilmu tentang gelombang bunyi. Yang pertama tentang gelombang bunyi berasal dari benda yang bergetar. Lalu, gelombang bunyi merambat melalui medium, yaitu zat padat, cair, dan gas. Nah, lalu semakin besar daya, maka semakin besar intensitas bunyi. Semakin banyak sumber bunyi, semakin besar taraf intensitas bunyi, dan semakin panjang pipa organa, baik terbuka atau tertutup, dan dawai, maka semakin kecil frekuensinya. Nah, di sini Ibu akan tutup materi ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak video pembelajaran ini. Kita akan melanjutkannya di laman Google Classroom. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.